Kalau ada orang yang buat dosa, satu dosa, satu titik di hatinya. Satu dosa, satu titik di kalbunya. Satu dosa, satu titik di batinnya. Untung saja Allah memberikan titik rona noda di hati, bukan di wajah. Bayangkan kalau satu dosa kita, ganjarannya, hukumannya adalah satu komedo di wajah. Bayangkan itu. Penuh salon. Betul? Betul. Tiap hari ibu-ibu facial terus. Kenapa? Banyak dosa kita ini. Hari ini aja kalau ditimbang banyak dosa atau pahala kira-kira hari ini? Ya Allah, mulai dari mata, dosa mata, melihat nikmat orang, dengki. Ada hajatan datang ke pesta nikahan orang, dia lihat suaminya gemuk, istrinya kecil, diomongin. Matanya sudah berdosa. Istrinya cantik, suaminya kok hitam, itu pantasnya buat saya itu. Iya. Bapak yang ketawa pengalaman kayaknya ini. Itu dosa mata. Dosa apa lagi? Dosa tangan. Tangan kita ini suka comot yang bukan hak kita. Ngantongin risol tuh. Tapi yang di sini boleh. Dosa mulut. Mulut, Masya Allah. Kalau ada orang hajatan, rendang. Oh, kita komen itu. Rendangnya keras. Yang satu bilang dagingnya alot. Ini kalau saya makan habis modal saya benerin reparasi gigi saya. Bisa-bisa gigiku yang tanggal. Yang satu bilang untung kamu dapat dagingnya. Saya kira daging, ternyata saya dapat lengkoas. Ini dosa mulut kita ini, dosa mulut. Dosa lintasan pikiran, dosa hati, dosa kaki. Masya Allah. Semua dosa itu bermuara di hati. Kalau hatinya bersih-bersih semuanya. Kalau hatinya kotor-kotor semuanya. Maka yang dibersihkan Allah hati. Bersyukur kita. Saya tidak tahu Pak. Andai saja satu dosa yang kita buat diletakkan Allah satu jerawat. Satu dosa, satu komedo, kira-kira penuh tidak wajah kita dengan jerawat malam ini? Full tidak dengan komedo? Full. Tapi Allah letakkan itu di hati, gak kelihatan. Orang kira kita glowing, ternyata dalamnya hitam. Maka kita disuruh istighfar. Minta ampun sama Allah. Menarik itu kalimat istighfar itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Nah, ini ulama bilang di sini ruh bacaan itu tuh. Allah paling senang digoda. Nah, ini lihat nih ya. Ini bocoran buat Bang Rusdiansah yang istrinya sedang ulang tahun. Allah senang sekali didekati dengan dua hal. Ini berlaku juga buat bapak-bapak, ibu-ibu, suami istri, pasutri. Pertama, Allah suka at-ta'zim, diagung-agungkan, dipuji-puji, at-tahmid. Allah suka. Yang kedua, Allah suka dengan orang yang ta'riyatun nafas, menelanjangi diri, menyalahkan diri, al-mu'aqabah, mengkritik diri di hadapan Tuhan. Allah suka. Allah langsung dekatin orang itu. Makanya kalimatnya tadi coba lihat. Abu ulaka binikmatika alayya ya Allah. Ya Allah, banyak banget nikmat yang engkau berikan buat saya. Kita puji tuh Allah tuh. Habis itu kita ngomong lagi. Wa abu ubidzanbi ya Allah. Tapi dosaku banyak banget ya Allah. Kita hina diri kita. Udah kita puji, kita hina.
Allah senang. Jadi istri kalau ngambek Pak, dua caranya. Pertama puji dia, yang kedua salahkan diri kita. Kelar urusan. Kenapa urusan tidak kelar-kelar? Karena kita tidak mau menyalahkan diri kita dan kita menyalahkan dia. Sampai kiamat kurang 1 hari, tidak selesai-selesai itu masalah. Sampai kiamat kurang 1 hari, nggak kelar itu. Apalagi ibu-ibu pasti benar. Kalau sudah dia bilang, kalau pokoknya, nah sudah selesai itu. Ya Bu ya, Bu. Tapi kalau kita gunakan 2 cara tadi, pertama kita puji dia, wahai Adinda, engkaulah bulan, engkaulah bintang, gara-gara engkau abang banyak utang. Nah, kita puji itu. Yang kedua kita bilang, abang dah yang salah, Adinda selalu benar. Oh, dia luluh itu Pak. Apalagi tambah yang ketiga, apa itu? Apa ini? Jari, pulus saja. Ya Allah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati kita ya, hati orang yang sakit masih bisa disembuhkan. Yang gawat kalau qalbun mayyit, hatinya mati. Kalau hati yang sakit ibarat rumput yang kering. Kalau disiram terus-menerus, dia tumbuh menjadi benih yang hijau. Tapi kalau sudah mati, ibarat bunga plastik. Anda siram tidak siram, dia tetap begitu. Jangan contoh bunga plastik. Satu-satunya bunga yang tidak pernah tua, bunga plastik. Makanya ibu-ibu yang takut tua, dia operasi plastik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya orang yang operasi plastik mukanya sama semua karena isinya silikon plastik. Jangan sebut nama, kode etik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga hati kita. Ini pelajaran Mi'raj ini ya, dibersihkan dada Nabi menjadi lebih bersih. Isinya iman, isinya ilmu, isinya hikmah. Masya Allah. Kalau hati benar semua benar. Tapi kalau hati rusak semua rusak. Saya punya ayah. Ayah saya laki-laki. Oh iya. Ayah saya, abi saya, ya Pak, baru operasi ginjal. Sekarang ginjalnya alhamdulillah tinggal 1. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang 1 ginjal di sini? Ada yang 3? 2 semua. Ucapkan alhamdulillah. Ayah saya, abi saya 1. Bertahun-tahun ternyata mengidap tumor kita nggak tahu. Ini hati-hati bapak-bapak. Iya. Awalnya buang air kecil nyangkut Pak. Seperti prostat. Nyangkut yang keluar pasir. Lama-lama pasirnya tidak keluar tapi sakit, tidak bisa kencing. Dipasang selang, masukkan ke dalam, dicek, dironsen, dilihat, diraba, diterawang begitu, bukan. Ternyata ada tumor segede kepala bayi di dalam. Masuk ke ruang operasi, saya tanya sama dokter, dok, ini kenapa bisa begini nih barang ini? Kata dokter, orang yang sakit kanker, orang yang sakit tumor, itu faktornya Ustadz 1 makanan. Orang sekarang ini banyak makanan kimiawi, chemical, gula, tepung dan lain-lain. Yang kedua kata beliau fikiran. Fikiran itu bersumber dari hati. Masya Allah, maka jaga pikiran dan hati kita. Lihat, ingat musim Covid, ingat musim Covid. Banyak orang yang stres tidak? Kira-kira banyak orang yang sakit gara-gara Covid atau sakit mikirin Covid? Mikirin Covid, sakit mati.
Sementara orang yang nggak punya pikiran nggak pernah kena COVID. Kasih saya survei orang gila, ada yang pernah kena COVID tidak kemarin? Hah? Santai dia hidup. Dan Masya Allah, ini penelitian. Orang gila tidak pernah bersin. Ada yang pernah lihat orang gila bersin? Hah? Yang pernah lihat, fotokan, videokan, kasih ke saya kasih tiket gratis. Tiket gratis. Umroh. Gak ada orang gila bersin. Ini Masya Allah nih. Makanya jangan dibersin-bersinin, Bu. Sehat semua ini kan. Kita kalau bersin ucapannya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yarhamukallah. Sebagai wujud syukur kita masih sehat. Bisa bersin. Tanda kita masih sehat. Karena orang gila tidak bersin. Luar biasa, satu kekuasaan Allah tuh. Masya Allah. Jadi kalau ada orang bersin doain, oh sehat nih orang, Masya Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Kalau hidup kita dari masjid ke masjid, barakna haulah, nanti Allah berikan keberkahan sekeliling kita. Kenapa hidup kita kurang barokah? Mungkin jauh dari masjid. Lebih dekat ke pasar. Jauh dari masjid. Padahal sebaik-baik tempat, semulia-mulia tempat adalah masjid. Sejelek-jelek tempat, yang dibenci-benci Allah, pasar. Pasar gudangnya orang bohong. Pasar gudangnya orang dengki. Dia tidak laku, orang lain laku. Seburuk-buruk tempat. Tapi masjid sebaik-baik tempat. Tapi banyak orang sekarang salah adab. Dia masuk ke masjid tapi dijadikan pasar. Dia masuk ke masjid niat iktikaf tapi buka cek keranjang kuning Shopee. Hidup notifikasi Tokopedia. Nggak boleh. Itu pasar juga namanya, pasar online. Karena itu caleg-caleg tidak boleh jualan di masjid. Itu jualan pasangan namanya. Kalau mau di lapangan. Saya kalau diundang calon-calon saya bilang siap. Saya mau tabligh akbar tapi jangan dalam masjid. Boleh dalam masjid tapi jangan harap saya sebut nama antum di sana. Karena dosa bagi saya jualan itu. Tapi kalau di lapangan, oh saya sebut namamu. Gak boleh masjid. Itu Masya Allah. Tidak didoakan keberkahan orang jualan di dalam masjid, gak boleh itu. Kode etik itu luar biasa masjid. Keberkahan. Ini coba kita lihat bapak-bapak ibu-ibu, kehidupan orang tua kita dulu sama kita beda. Orang dulu sulit makan ayam. Orang sekarang tiap hari lauknya ayam, betul? Betul? Tapi orang dulu tidak pernah kena penyakit flu burung, gak ada. Flu ayam gak ada tuh. Flu babi gak ada. Padahal makan ayam tunggu yang ada sakit ada atau tidak. Saya masih ingat tuh dulu. Mungkin zaman bapak-bapak juga tuh. Dia miara ayam tapi anaknya nggak pernah makan ayam. Makan ayam kalau ada ayam yang sakit. Begitu ayam sakit mau sakaratul maut sebelum jadi bangkai disembelih mati dimakan. Tapi orang sehat. Dulu kapan? Dulu. Yang sekarang ayamnya sehat-sehat, gemuk-gemuk, bugar-bugar. Tapi muncul penyakit flu burung, muncul penyakit flu babi, muncul penyakit flu ini, flu itu, apa-apa masalahnya? Di mana letak salahnya? Mungkin keberkahan. Kenapa keberkahan? Orang dulu mau sembelih ayam, wudhu dulu Pak. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah, kata Nabi. Kalau Anda pengen sembelih sesuatu, sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisau dengan adab, sembelih
Jangan menyiksa hewan. Orang dulu banyak syaratnya. Mau sembelih, dia wudhu dulu. Dia menghadap kiblat. Saya punya nyai, istri kiai saya. Itu kalau mau sembelih ayam, sudah disembelih, wudhu dulu, sudah disembelih. Lalu kemudian mata ayam ditutup. Sudah seperti itu. Nanti dipanaskan, direbus, dicabut bulunya satu-satu sambil tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gimana nggak berkah? Dikasih makan santri-santri. Sekarang ibu-ibu pergi ke pasar sanga-sanga, beli ayam, ayam potong, sambil nawar, berapa bang? 35, mahal banget, bisa nggak 20? Gila aja, nggak bisa lah. Sambil bilang gila, sambil motong, gimana yang makan nggak gila? Keberkahan hilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka masya Allah, alladzi barakna haulah, kalau hidup mau berkah, dekat-dekat dengan masjid. Apalagi kalau hidup mau berkah, dekat-dekat dengan Al-Quran. Adik-adik Ustaz, siapa yang hafal di sini surah Al-A'la, maju ke depan dikasih 100.000. Ayo maju, ayo maju. Ayo. Ada yang hafal surah Al-A'la? Mana? Sini ke depan. Anas. Surah, Ustadz turunin. Perhatikan baik-baik, yang cepat, yang paling cepat. Siap-siap. Surah Al-Baqarah ayat 1. Kalah cepat ganti soal. Enak banget alif lam mim. Ganti. Surah Ad-Duha, ada yang hafal? Ayo ke depan. Ayo maju. Surah Ad-Duha, maju. Masya Allah. Satu lagi. Yang laki-laki sudah, kalau bisa yang perempuan. Kayaknya nenek-nenek semua ya. Coba yang hafal surah Alam Nashrah. Ayo perempuan. Syaratnya boleh anak-anak, kalau tidak anak-anak janda boleh. Janda muda. Janda. Tak boleh janda tua, janda muda. Oh boleh, sini Bu. Janda muda sini. Ji. Ada Ji. Masya Allah. Mana tadi Alam Nashrah? Tepuk tangan dulu semuanya. Panitia. Kasih mic-nya Ustaz, kasih mic-nya. Masya Allah. Yang mana dulu? Kita kasih adik kita dulu. Assalamualaikum sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz salam, kamu salam lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau orang salam jawab lebih sempurna. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ulang dari awal. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk dulu. Sampean sini. Ibu duduk dulu Bu. Andrea. Siapa namanya? Yoga Sandi Ramadan. Yoga Sandi Ramadan. Panggilannya? Yoga. Nama panjangnya? Yoga Sandi. Bukan. Lain. Baca surah Ad-Duha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula.
wala saufa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolam fahada wa wajadaka ailam fa'akna wa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi nikmati rabbika fahad. Masya Allah, sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaih. Masya Allah, kelas berapa sayang? Kelas 2 SMP. 2 SMP, di mana? SMP Negeri 1 Sangsanga. Ibumu datang? Datang. Ayahmu datang? Enggak. Kenapa tidak datang? Karena tidak datang Ustadz kurangi 50.000. Mana ayahnya? Maknya mana maknya? Mana cita-citanya apa? Jadi polisi. Masya Allah, nih Pak Kapolsek kita. Masya Allah, mudah-mudahan antum jadi motivasi. Nanti kalau sudah jadi Kapolsek, antum bantu masyarakat. Datang seperti beliau, silaturahimnya bagus. Insya Allah, selamat. Salim, salim sama Ustaz. Salim, Masya Allah. Mau kasih lagi ke saya duitnya? Oh, mana yang janda tadi ibu-ibu itu? Kok turun lagi? Apa perlu saya jemput? Bu, bebinian. Oh, bebinian. Sini bu. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ibu sudah haji bu? Belum. Mau haji bu? Mau sekali. Gampang caranya bu. Usah Pak. Nggak usah. Kok nggak usah? Nggak mau haji? Mau kalau jalur yang benar. Oh, benar ini jalurnya. Nggak mau naik haji saya tanya. Mau. Ah, gimana caranya? Ya mendaftar. Buka, ini ada yang lebih praktis. Nggak mau saya kalau itu. Gampang caranya kalau mau naik haji. Saya masih kecil sudah haji. Karena dulu saya punya kakek sudah haji. Dia bilang naik ke punggung kakek nak. Pijat. Saya naik ke punggung kakek saya yang sudah haji. Saya sudah haji. Naik haji namanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ibu namanya siapa tadi bunda? Yuliana Ilham. Hah? Yuliana Ilham. Panggilannya Bunda Yulia. Ya. Masya Allah. Kita dengar surah Alam Nashrah. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra fa iza farakta fansab wa ila rabbika farghab. Coba ulang dari fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Terus Wa inna ma'al ada wawunya tidak? Ulang. wa inna ma'al Ada wawunya tidak? Ulang. inna ma'al usri yusra fa iza farakta fansab wa ila rabbika farghab. Masya Allah. Tepuk tangan. Selamat Ibu Siska. Alhamdulillah. Bukan tadi. Siapa namanya? Bu Yulia. Bu Yulia. Saya doakan mudah-mudahan dapat suami laki-laki. Amin. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hidup berkah dengan Al-Quran. Oh, nanti kita tanya satu lagi. Masih ada Ustaz, masih ada. Masih ada. Uang kita masih banyak. Hah? Ya Rab. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi nanti mau Ramadan. Ada tadarus, ada khataman. Deketin diri kita sama Quran. Hidup kita berkah dengan Quran. Saya
Masya Allah, kami banyak punya teman Bapak Ibu yang secara ekonomi tidak seberuntung kebanyakan orang, tapi berkah dengan Al-Quran. Luar biasa, luar biasa. Al-Quran tidak hanya dibaca tapi tafahum, difahami. Tadarus itu bukan hanya membaca tapi difahami. Itu makna mendekatkan diri kepada Al-Quran itu. Sekarang ini banyak orang yang ngaji cuma berdasarkan terjemah Departemen Agama, lalu dia berfatwa, ini yang bisa sesat menyesatkan. Padahal Al-Quran harus digurukan. Luar biasa. Kalau saya tanya sama ibu-ibu, kalau ada orang yang tidak sholat, ini kan kita cerita Isra wal Mi'raj, buah dari Isra wal Mi'raj adalah sholat, ya toh? Kalau ada orang yang tidak sholat, sementara sholat itu penanda orang itu muslim atau kafir. Kalau ada yang tidak sholat, kira-kira orang ini masih mukmin atau tidak? Pak, masih mukmin atau tidak ini orang? Jelas itu ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah kafir. Hukum sholat wajib, dia tidak sholat berarti. Nah ini kalau tidak ngaji bahaya ini. Cuman Departemen Agama. Jangan langsung kafir. Tanya dulu. Kenapa Anda tidak sholat? Anda muslim? Muslim. Kenapa Anda tidak sholat? Anda tahu sholat itu wajib? Tahu. Kenapa Anda tidak sholat? Saya malas, titip salam aja sama Tuhan. Maka dia bukan kafir, dia fasik. Fasik itu tahu hukum tapi melanggar hukum. Paham? Paham? Banyak sekarang ini orang mengkafir-kafirkan. Kafir. Mudah mengkafirkan. Takfir. Mengkafirkan orang. Hati-hati, tak boleh. Ada orang lagi yang tidak sholat. Anda muslim? Muslim. Anda muslim? Anda sholat? Saya tidak sholat. Kenapa Anda tidak sholat? Saya tidak mau sholat. Anda punya karyawan di toko. Saya tidak suruh mereka sholat. Kalau mereka sholat saya potong gaji. Tidak boleh. Jadi karyawan saya sholat. Gak boleh. Maka orang ini naik tingkat dari fasik ke zalim. Karena bukan hanya dia yang berbuat dosa, tapi dia melarang orang untuk buat ibadah. Tapi kalau ada orang, Anda sholat tidak. Kenapa Anda tidak sholat? Anda tahu sholat zuhur itu wajib? Tidak. Sholat zuhur itu gak wajib. Maka orang ini kafir. Mukhalif lil ijma'. Dia bertentangan dengan konsensus ulama. Dia bertentangan dengan pendapat ulama. Ini harus ngaji. Kalau kita cuma lihat Departemen Agama bisa salah. Harus ngaji tafsirnya, sabab nuzulnya, kronologi kenapa ayat itu turun. Luar biasa, Al-Quran ini tak habis-habis. Ada ilmu bicara tentang bagaimana menulis Al-Quran. Ilmu Rosem Usmani. Ada ilmu bicara tentang bagaimana cara baca Quran. Tajwidul Quran. Tahsinul Quran. Ada ilmu bicara tentang variasi baca Al-Quran. Tanawu'ul qiraat. Banyak. Luar biasa. Masukkan anak-anak kita ke pesantren-pesantren Al-Quran ini. Yang ada di Kalimantan. Guru-guru kita. Masya Allah. Saudara, terakhir saya kira bahwa Isra wal Mi'raj ini harus memberi kesadaran kepada kita tentang kalau kita pasti fafirru ilallah, rujuk ilallah, pulang ke Allah, kita pasti mati. Kita pasti meninggal dunia. Kita pasti wafat. Kita akan pulang, karena itu kita harus punya saldo, punya rekening amal, punya sangu, punya deposito, punya saving spiritual. Ada tabungan, kita punya amal. Hidup gak ada yang tahu, minimal jangan pernah tinggalin sholat.
Kalau kita kesiangan bangun, banyak orang salah, mungkin dia lupa, mungkin dia salah dengar, mungkin dia tidak ngaji selama ini. Jam 7 dia bangun subuh, selesai, hilang subuh, tak subuh. Padahal dia wajib bayar itu hutang salat subuh, qadha. Wudu bayar. Man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha. Dia harus sholat kalau dia ingat. Begitu dia lupa, dia wudhu, dia sholat. Jangan tinggalin sholat. Kita bicara Isra wal Mi'raj, buahnya sholat. Bohong kalau kita bicara Isra wal Mi'raj, tapi sholat kita bolong-bolong. Ada yang sholatnya masih bolong-bolong? Ada. Ibadah yang pertama dihisap, ibadah yang pertama diaudit, diverifikasi, sholat. Ayo, kita nggak tahu siapa di antara kita yang mati duluan. Dan Allah nggak ngasih tahu cara apa kita akan mati. Bisa jadi nyender waktu pengajian, nyender mati. Yang nyender nggak jadi nyender ini. Saudara yang dimuliakan Allah, persiapkan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya tanya ibu-ibu, bu, kalau saya tanya ibu mau mana, duluan ibu yang mati atau suami yang mati? Mana mau? Jawab. Kalau bapak-bapak saya tidak mau tanya, saya sudah tahu jawabannya semua. Ya Pak ya? Ibu-ibu dulu ini, mana mau? Makanya sebelum dia jawab, ibu jawab. Ibu mau mana? Ibu duluan atau bapak duluan? Malu-malu. Sekarang saya tanya bapak-bapak, Pak, mana mau duluan? Suami duluan, bapak atau istri duluan yang mati? Oh, istri duluan kata Pak Haji. Supaya kawin lagi. Tapi Masya Allah, Allah adil. Yang panjang umur rata-rata ibu-ibu. Amin. Mau tahu? Survei membuktikan yang banyak panjang umur ibu-ibu. Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Kalau santunan yatim yang ngantri janda tidak ada duda. Betul. Saudara yang dimuliakan Allah, kita persiapkan. Saya pernah ceramah di Samarinda. Samarinda atau tidak itu? Daerah apa tadi yang saya sebut? Janan bersama TV One. Ada satu program dulu kami namanya Makna dan Peristiwa. Saya jadi narasumber sekaligus co-hostnya. Di sana ada satu bintang tamu namanya keluarga Al-Maghfurullah Jamhuri Alawi, Ustadz Jamhuri Alwi. Wafat lagi hari Jumat, selesai jadi khatib Jumat, sujud rakaat pertama, bangkit rakaat kedua, wafat. Saya ke sana, kami wawancara istrinya. Ustadz, sejak peristiwa itu, kata DKM ya, kami pasang CCTV di masjid. Kenapa? Kami takut ada imam yang mati lagi. Jadi kalau ada mati lagi imam, ada CCTV-nya buat ibrah untuk kami. Ini Pak Jamhuri Alwi, ustadz lokal, tidak masuk TV, tidak viral, tidak punya Instagram, hatinya bersih, wafatnya husnul khatimah. Allah mewafatkan orang tidak lihat dari berapa jumlah followernya, berapa jumlah yang ikut di media sosialnya, FYP atau tidak, centang biru atau tidak, berapa subscribernya, viral atau tidak, hatinya. Dan Masya Allah, orang mati itu dilihat 3 Pak. Pertama, hari apa dia wafat. Yang kedua, amal terakhir apa yang dia lakukan. Yang ketiga, ucapan terakhir apa yang dia ucapkan. 3. Hari apa, ucapan terakhir apa, amal terakhir apa. Masya Allah, semuanya baik. Meninggalnya hari Jumat. Orang yang wafat
yaumal jumu'ah au lailatal jumu'ah, kata Nabi, waffaqahullah min adzabil qabr. Dia akan dilindungi dari azab kubur. Kata ulama Al-Mubarakfuri mengatakan, mensyarahkan hadis ini, makna hadis ini dia bilang kalau dia wafat di hari itu, dia tidak ditanyakan soal kubur, bebas. Ada lagi ulama yang menafsirkan dia tetap ditanya marrabbuka man nabiyuka, tapi ketika ditanya dikasih bocoran soal. Ini pertanyaan cuman formalitas alam barzakh. Ini bocoran jawabannya. Masya Allah. Ini orang mati hari Jumat. Waffaqahullah min adzabil qabr. Orang Kalimantan. Siapa yang pengen wafat husnul khatimah? Ada yang pengen wafat husnul khatimah? Ada yang pengen dapat sayyidul ayam, kemuliaan hari Jumat wafat? Pengen? Pengen, Bu? Ini hari apa nih? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Seminggu lagi deh, Bu. Jangan ada pantangan, makan enak aja. Masya Allah, amal terakhirnya sujud. Lagi sujud, aqrabu ma yakunul abad min rabbihi wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Orang yang paling dekat sama Tuhan adalah orang yang lagi sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Orang ini baru sujud, bangkit. Ucapan terakhirnya takbir. Allah, mau naik rakaat kedua. Allah, saya diceritain sama DKM. Allah, berat katanya. Suaranya wafat. Masuk koran, masuk TV One, masuk media cetak. Masya Allah, kita datang ke sini. Orang Kalimantan. Pernah dengar kisah itu tadi? Ustadz Jamhuri Alwi. Pernah ya? Masya Allah. Saya tanya sama istri beliau. Bu Haji, ini amal suami apa? 1001 orang yang wafatnya harinya mulia, amalnya mulia, ucapannya mulia. Apa amalan beliau nih? Kata istrinya apa? 1, suami saya gak pernah dendam sama orang, gak pernah sakit hati sama orang. Ini jawaban istrinya. Karena yang paling tahu detail akhlak kita istri kita, suami kita. Yang tahu ibu walaupun cantik gimana ngoroknya suami, tahu gak, Bu? Tahu. Di luar make upan, diranjang. Bu ya. Maka saya tanya bininya, kata bininya, ini orang tidak pernah dendam, tidak pernah sakit hati, gak pernah ngomongin orang. Insya Allah. Yang kedua, coba lihat, perhatikan yang kedua. Amal suami saya, Ustadz, ini kata istrinya ya. Ini menurut saya wajar yang membuat beliau itu wafatnya husnul khatimah. Apa amalannya? Dia tidak tidur sebelum dia doakan satu-satu gurunya Al-Fatihah. Dia list namanya. Dari yang ngajarin alif-alifan, alif, ba, ta, tha, ja, ha, kha, sampai belajar Quran, sampai belajar tauhid, fikih, hadis. Masya Allah, ilmu yang lain dia list, dia kirim Al-Fatihah satu-satu, baru dia tidur. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Kita mau husnul khotimah kayak beliau. Kira-kira kita udah bisa nyontohin belum? Ibu kalau tidur doain guru atau enggak, Bu? Hah? Boro-boro kita doain guru, kadang-kadang di majelis guru kita musuhin. Guru ceramah kita omongin, lama banget ceramahnya, gue udah ngantuk. Ya Allah, doain guru-guru kita. Keberkahan mengalir sama kita. Hari ini kita haul, guru sekumpul. Kita berharap keberkahan dengan mengingat orang-orang saleh. Masya Allah, mudah-mudahan keberkahan ini kita doakan kembali yang paling utama kepada diri kita, ruhani kita, jasad kita, orang-orang yang kita cintai, wabil khusus kepada penyelenggara acara ini, kepada sahibul hajat Bang Rudian Syah beserta istri, keluarga besar, panitia, Pak Haji Anas, Guru Hamid, Habib As-Segaf, buat kita semua, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kapolsek,
Ustadz Ping Al-Kutai, semuanya tanpa terkecuali kita mendapat keberkahan dari acara ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Saudara yang dimuliakan Allah, saya kira itu ya tausiah kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ada oleh-oleh catatan yang dibawa pulang buat kita. Sedikit bermanfaat bisa diamalkan lebih baik daripada banyak. Tapi tidak ada yang bisa menjadi kesan dan pesan buat kita pulang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Ustaz. Nah, ini sedikit siap, menyindir siap. masalah sholat. Ada bertemu dengan pembisnis, ada 3 orang. Dia bertanya, berapa untung hari ini Ustaz Bing? 10 juta. Ustaz Ashari Nasution berapa untung? 15 juta. Pak Haji Anas untungnya berapa? 30 juta. Bercerita tentang bisnis, siapa yang paling banyak? Haji Anas. Haji Anas. Sebaliknya saya bertanya, sholatnya tadi pada waktu sholat zuhur 5 waktu, tepat semua nggak waktunya? Alhamdulillah tepat semua. Tahiyatul masjidnya, sholat sunatnya, saya cukup. Saya tanya Ustadz Ashari, bagaimana rakaat pertama? Saya sudah sholat pardunya, baru saya masuk. Jadi yang untungnya sedikit, tapi lebih banyak manfaatnya. Terus saya ditanya, hanya untungnya berapa? 30 juta. Kalau begitu lebih banyak. Tapi perlu Anda ketahui, saya ketinggalan 2 rakaat. Itulah kerugian saya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita tahu tentang sholat ini, kita perhatikan betul-betul tentang sholat. Karena tidak ada yang lain pertama ditanyakan. Kita bangun masjid, bangun musala, bantu majlis. Tapi sholat kita tidak ada bagaimana. Bahkan saya pernah mendengar waktu sholat tidak mengerjakan berapa ratus tahun Ustaz itu tertinggal. Anak-anak ada yang tahu nggak sholat sunat yang paling istimewa apa? Ayo angkat tangan. 100.000 jawabannya. Sholat sunat apa yang paling istimewa? Nah, mana anaknya naik? Ayo masuk naik. Dapat anaknya. Ayo maju. Ini emak-emak ini. Mama nih mana? Ah, ini anak-anak maju. Ya. Ya, sholat sunat apa yang paling istimewa sunatnya? Subuh. Ah, mulai sekarang udah tahu sholat sunatnya subuh, jadi harus bangun subuh ya. Itu istimewanya lebih hebat daripada isi dunia. Mudah-mudahan bapak-bapak yang mendengarnya luar biasa. Ya. Salim sama Ustaz. Salim sama Ustaz sama. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apalagi? Ayo emak-emak yang belakang emak-emak. Ya. Berapa perintah sholat pertama-tama? Berapa pertama kali perintah sholat? Berapa jumlahnya? Ah, maju. Oh, Ya, Mama. Lelang. APBD masih banyak. maju aja nggak apa-apa. Iya, wah, yang tadi lagi dobelin. Ah, ini ada cowok, bagi 2 aja ya. Ayo maju lagi. nggak Bagi 2. apa-apa. Enggak, Bu. Nggak apa-apa, masih banyak stok Bu. Biarin aja stok. Ibu dulu jawab. 50 kali. 50 waktu. Luar biasa, terima kasih. 50 kali. Wah, ada apa beli kompor besok ini? Beli gas. Ah, pertanyaannya apa nih? Ustaz Bing. Maju aja. Apian habis bahan. Biar bagi-bagi. Salat subuh berapa rakaat? Dia udah bingung, pertanyaannya udah bingung dia. Biar dibagi. Sebenarnya kalau ditanya masih bingung nih. Terakhir. Bu. Ibu. Menyangkut masa sholat. Ini masalah sholat. Sholat apa yang nggak ada sujud dan rukuknya? Angkat tangan. Ibu-ibu. Udah. Kebanyakan. Ayo ibu-ibu, ayo maju Bu. Maju. Biar gak ngantuk. Sholatnya ada.
Udah maju Bu, maju Bu. Sholat apa yang ada rukunya? Baru naik udah. Sholat jenazah. Gimana? Sholat jenazah suaranya habis. Oh, suaranya habis. Iya. Siap. Kenapa Bu? Begitu. Oh iya, masih ada jatah, jangan. Oh masih ada. Ada pertanyaan lagi, masih ada pertanyaan lagi. Pertanyaan Bu. Orang tidak sholat satu waktu berapa lamanya tertinggal Berapa? di neraka? Satu waktu ditinggal tuh berapa lama di nerakanya Bu? Nah ini dia. Berapa? Ada duit? Bisa 50.000 aja dapat kena bujur. Hadiah hiburan aja. Karena jawaban lah. Ganti pertanyaan. Apa Pak Haji pertanyaannya apa? Sholat Isya berapa rakaat? Nyaman. Sudah. Ya. Karena ada jawabannya 500. Ya. Masih ada lagi? Ya bapak-bapak berapa lama? Oh ya bapak-bapak. Yang tidak sholat satu waktu berapa lama tertahan? Baru masuk ke dalam surga. Ayo berapa tahun? Ya maju. Nah, maju. Kita. Karena semuanya Islam ini akan Karena masuk yang surga ya. dibuka Cuma sudah tergantung dengan- amal ibadahnya. Oh iya. Siap. Ya, pertanyaan. Berapa lama orang tertunda masuk surga karena tidak sholat satu waktu? 500 tahun. Nah, coba perhatikan masuk 500 500 tahun. Hati-hati. Mau masuk neraka? Oh. Makanya perhatikan sholat 5 Betul, waktu. betul. Betul. Ya, Lagi. Muhasabah ya. Oh malam, ngantuk sudah Habibnya. Malam juga. Baik, sebelum muhasabah tadi ada pesan dari panitia. Ya. Ya, katanya kita minta kepada Ibu Lurah ada yang pengen disampaikan. Ya Bu Lurah ya. Oke, maju Bu. Silakan Bu, maju Bu. Oh, dari kasih pemerintahan. Apa kesan-kesan yang pengen disampaikan, pesan terakhir sebelum dieksekusi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mungkin mengucapkan ucapan terima kasih kepada Pak Rusdiansa beserta istri karena sudah menyedekahkan rezekinya untuk ikut berpartisipasi dalam acara kegiatan Hari Jadi Kelurahan Sarijaya yang ke-43. Kita beri tepuk tangan kepada Pak Rusdiansa beserta keluarga. Mudah-mudahan Pak Rusdiansa beserta keluarga selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, selanjutnya karena ini sudah waktu menunjukkan jam 1 waktu Papua, belum selesai Bu. Maka kita akan lanjutkan dengan tahlil dan dokhul yang akan langsung dipimpin oleh Habib Zuhair As-Sigaf. Kepada beliau falyatafaddal mashkurah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا الله إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول لا الله إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه اللهم وسلم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان وبحمده الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله اللهم العظيم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافق في مزيدا يا ربنا لك الحمد كامل كلمة عظيم سلطانك سبحانك لم تنسنا عن عليك أنت كما ثنيتك بعد أن نبتغي الحمد والرضا والحمد آمين. بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى ليوم الدين وسلم على سيدنا محمد ترجم دخلت خلورسين. اللهم وأوصي وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم آمين. من قولهم لا إله إلا الله كل سبحانه وبحمده وما صلى إلا على محمد صلى الله عليه وسلم آمين. في هذا المجلس المبارك هدية واسعة ورحمة منك نازلة بركة شاملة وصدقة آمين. متقبلة آمين. نقدم ونودي إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم آمين. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وملكة المكرمين والكرم جميع أزواج طاهرين أمة المؤمنين آمين. وجميع أهل رسول الله وذرة رسول وأحباب رسول الله وجميع أصحاب رسول الله من الأنصار والمهاجرين واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. خصوصا صاحب الهول الشيخ محمد زين بن حمد عبد الغني آمين. رسوله وخير أن في الجنة كثر مصوبا يدي حسنا في وفنا به في أنفعنا به وعلو علم بركاته وأصحابه آمين. في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفنه. اللهم اجعل كبر راة مراد الجنة ولا تجعل كبر حفرة مهبة النيران. اللهم اجعل في كبر رحمة الودية والبهجة والنور وريحان وسرور من آمين. إنك ملك الغفور غفور. اللهم أسكنه في فسح الجنان يا هنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وذاتنا اللهم رم تدور أنا واجبر إنكسرنا وقبل دعانا واختم بالصلاة أعمالنا ولا الإيمان والإسلام جمع توفنا وأنت راض عنا ولا تلمل في الغفلة تأخذ على الآخرة وجل آخر كلام من الدنيا إلى أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه إنه نموت بحمد ربك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منك السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأم والآل وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Wabwana ya Karim, Wabwana ya Karim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zalzal, ya Ikram, antal bihajatina ya Allah, antal bihajatina Rahman, antal bihajatina Rahim, sallallahu ala Muhammadin wa ala wasahbihi wa barik wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin, taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya. Marilah sama-sama kita menutupi kajian kita dengan beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah
Rabbal baraya astaghfirullah minal Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku pembawa acara pada malam hari ini mengucapkan mohon maaf dan batin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada semua di ladang boleh kita menumpang. Kalau ada umur panjang mudah-mudahan kita mimpi kita menadi. Sallu ala nabi. Mohon maaf dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sholat. Jangan sampai pulang dari sini tambah mundur sholatnya. Karena giliran kita siapa yang besok, lusa giliran siapa. Harus perhatikan sholat. Padang bulan padange koyo ngerina rembulane sing awe-awe. Padang bulan padange koyo ngerina rembulane sing awe-awe, sing awe-awe. Ngilingake ojo turu sore, kini cita-citane kanggo sepo mangko sore. Kini cita-citane kanggo sepo mangko sore. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawafil mulkillahi. Salatan daimatan bidawafil mulkillahi. Keindahan bumi pertiwi
pandange koyo rino mulane sing awe-awe elingake aja padha turu sore penetracitane kanggo sepo mengko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawafi mulkillahi ya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma bi ilmillah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma bi ilmillah salatan limatan bidawafi mulkillahi salatan daimatan bidawafi mulkillahi suku batok